warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah senantiasa melimpahkan nikmat sehat serta karunia-Nya kepada kita. Yang terhormat Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK selaku dosen pengampu dari mata kuliah Auditing 1. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas reguler kelas semester 2. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 ini, di sini saya akan membahas tentang surat perikatan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat perikatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat perikatan dan surat perikatan peta. Ada dua sub yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian dari surat perikatan. Surat perikatan audit atau Audit Engagement Letter adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien. Namun, surat tersebut umumnya berisi yang pertama, ada tujuan audit atas laporan keuangan, yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang ketiga ada lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional, ada bentuk laporan dan bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima, di sini ada fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern terhadap risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi. Yang ketujuh, ada akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain ataupun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit. Yang kedelapan ada pembatasan atas tanggung jawab auditor, dan yang terakhir ada komunikasi melalui email. Siapa sih yang membuat surat perikatan itu? Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan. Nah, di sini ada siapa yang membuat dan menetapkan standar audit di Indonesia, yaitu standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Sebagai ukuran mutu minimal standar pelaporan, menurut laporan hasil audit setidaknya memuat yang pertama, dasar melakukan audit, yang kedua, identifikasi audit, yang ketiga, tujuan atau sasaran, lingkup dan metodologi audit, yang keempat, pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Yang kelima, ada kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi. Dan yang keenam, ada hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi. Yang ketujuh, ada tanggapan dari pejabat audit yang bertanggung jawab. Yang kedelapan, ada pernyataan adanya keterbatasan dalam audit. Dalam
audit, serta pihak-pihak yang menerima laporan. Yang terakhir ada pelaporan informasi rahasia apabila ada. Di sini ada yang kedua yaitu contoh surat perikatan PT-PT. Di sini saya akan mencontohkan sebuah surat perikatan dari PT-PT. Di sini terdapat nomor yaitu 001 KA garis miring 2012 Simbratif. Di sini adalah surat perikatan pada tahun 2012 Jakarta 28 Desember tahun 2012. Hal perihal tentang proposal audit kepada yang terhormat PT Peta Jalan Pisang nomor 2 Jakarta. UP pemegang saham, komisaris dan direksi dengan hormat. Di sini ada suratnya sehubungan dengan rencana penunjukan akuntan untuk memeriksa laporan keuangan dari PT Peta tahun buku 2012. Bersama ini kami sampaikan proposal audit untuk mendapatkan persetujuan dan konfirmasi dari Bapak. Jadi, tujuan surat audit ini yang pertama untuk menyampaikan pelaporan tentang proposal audit. Di sini ada yang pertama ada kami akan memeriksa laporan keuangan PT Peta pada tahun buku 2012. Pemeriksaan tersebut akan kami lakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan mencangkup evaluasi terhadap pengendalian internal, uji terhadap catatan pembukuan, beserta bukti pendukungnya dan prosedur audit lainnya yang kami pandang perlu seperti observasi dan stok of name barang. Jadi konfirmasi utang piutang pemeriksaan notulen. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan. Jadi untuk memastikan adanya kewajaran dari laporan keuangan. Oleh PT Peta dan hormat kami yaitu kantor akuntan publik. Ada tanggalnya juga, tanggal 28 Desember tahun 2012. Rencana pemeriksaan yang pertama ada rencana umum yaitu PT Peta didirikan berdasarkan akta notaris James SH tertanggal 23 April tahun 1984. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor C2 11462 tanggal 28 April 1984. Juga telah didaftarkan dan Pengadilan Negeri Jakarta. Itu ada nomornya. Sini ada ekuitas modul dasar perusahaan berjumlah sekian juta. Di sini sudah dijelaskan pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, jumlah yang harus disetor berapa. Sini ada kebijakan dari akuntansinya. Ada susunan pengurus. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.